Selamat datang di Bincang Sudut Pandang. Hari ini kita akan berdiskusi ya tentang sebuah klaim yang muncul dari materi sumber kita. Klaimnya adalah bahwa Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar, UPG, itu merupakan bandara tersibuk di kawasan Indonesia Timur. Nah, informasi ini didasarkan pada data frekuensi penerbangan harian per Oktober 2025 yang dilaporkan oleh tribuntimur.com. Jadi pertanyaan intinya begini, apakah rata-rata 210 penerbangan per hari yang kalau dihitung artinya ada satu pesawat setiap 3,5 menit, itu sudah cukup kuat sebagai bukti bahwa UPG memang yang tersibuk di timur? Atau mungkin ada cara pandang lain dalam menafsirkan data tersebut. Saya di sini akan mendukung klaim ini dengan menyoroti tingginya frekuensi penerbangan sebagai bukti utama. Sementara saya akan coba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Saya akan mempertanyakan konteks klaim tersibuk ini, tidak hanya soal angka frekuensi saja sebetulnya. Baik. Kalau dari saya berpendapat begini, angka 210 penerbangan harian itu, atau ya itu tadi, satu aktivitas lepas landas atau mendarat setiap 3,5 menit di satu landasan pacu, itu sangat konkret ya. Ini secara meyakinkan menunjukkan tingkat aktivitas operasional yang paling tinggi di Indonesia Timur. Apalagi kalau kita lihat perbandingan dalam sumber kita dengan Bandara Samratulangi Manado. Di sana disebut nomor 2 dengan rata-rata cuma satu penerbangan tiap 45 menit. Nah ini kan jelas sekali UPG mendominasi secara frekuensi di kawasan ini. Jadi angka frekuensi menurut saya adalah indikator paling langsung dari kesibukan operasional regional. Saya melihatnya sedikit berbeda ya. Angka 210 per hari itu memang, terdengar tinggi untuk skala regional. Saya setuju soal itu. Tapi melabelnya tersibuk begitu saja, rasanya kok kurang lengkap ya. Kita perlu ingat juga, secara nasional, UPG ini kan ada di peringkat keempat. Itu artinya jauh di bawah Soekarno-Hatta, Juanda, dan juga Ngurah Rai. Sumber kita juga menyebutkan, mayoritas besar lalu lintasnya, sekitar 193 penerbangan dari angka tadi, itu ternyata domestik. Sementara penerbangan internasionalnya hanya 5 per hari. Nah, jadi pertanyaannya, apa iya frekuensi saja cukup jadi definisi tersibuk, apalagi untuk sebuah bandara internasional, tanpa kita menimbang faktor lain seperti volume penumpang, kargo, atau jangkauan globalnya? Klaim ini mungkin benar secara relatif di timur, tapi ya perlu diberi catatan gitu loh. Anda mempertanyakan frekuensi, tapi bukankah angka 210 dan rasio 1 per 3,5 menit itu bukti paling nyata dari aktivitas padat di landasan pacu satu-satunya itu. Ini kan ukuran langsung intensitas operasional. Kalau kita bandingkan dengan Manado yang secara eksplisit disebut dalam sumber, perbedaannya sangat signifikan. Ini jelas metrik utama yang paling relevan untuk klaim tersibuk dalam konteks regional Indonesia Timur. Intensitasnya memang tinggi di landasan itu, saya akui itu. Namun sumber juga menyebut ada sekitar 19 bandara yang dianggap sibuk di timur dari total hampir 200 bandara di sana. Nah, kebanyakan dari yang lain itu kan statusnya bandara perintis. Artinya bandara-bandara kecil yang melayani rute-rute terpencil dan seringkali infrastrukturnya terbatas. Jadi bukankah ada kemungkinan UPG menonjol itu juga karena ya mungkin bandara lain di kawasan itu belum punya kapasitas yang sepadan? Artinya status tersibuk ini jadi sangat relatif terhadap kondisi infrastruktur penerbangan di kawasan timur secara keseluruhan, bukan? Oke, tapi kan fokus klaim dalam materi sumber kita adalah spesifik tersibuk di Indonesia Timur. Membandingkannya dengan Soekarno-Hatta yang punya 3 landasan pacu dan frekuensi yang jelas jauh lebih tinggi, rasanya seperti membandingkan juara Liga Regional dengan juara Liga Nasional. Tentu beda kelasnya, beda cakupannya. Dalam lingkup regionalnya sendiri, berdasarkan data frekuensi yang ada di sumber, angka 210 itu jelas menempatkan UPG di posisi teratas kan? Saya justru berpikir perbandingan nasional itu krusial untuk memberi perspektif. Iya sih, status tersibuk di timur berdasarkan frekuensi mungkin benar secara data yang dilaporkan, tapi penting juga disadari bahwa ini tidak otomatis membuatnya setara dengan hub besar seperti Jakarta atau Denpasar. Mengetahui UPG ada di peringkat 4 nasional, itu membantu kita memahami skala sebenarnya. Mungkin label yang lebih informatif dan akurat itu adalah gerbang udara utama atau hub regional terpenting di Indonesia Timur, bukan sekedar tersibuk yang bisa jadi disalahartikan levelnya secara nasional. Justru sebaliknya, menurut saya. Tingginya angka penerbangan domestik, 193 per hari menurut sumber, itu adalah bukti kuat peran vital UPG sebagai, ya bisa dibilang tulang punggung konektivitas antar wilayah di Indonesia, khususnya Indonesia Timur.
Ini kan menghubungkan banyak pulau dan provinsi yang mungkin sulit dijangkau langsung dari Jakarta atau hub lain. Bukankah ini inti dari kesibukan sebuah hub regional yang krusial? Aktivitas domestik yang padat ini justru cerminan kesibukannya melayani kebutuhan regional itu sendiri. Saya coba lihat dari sisi lain ya. Kalau begitu, bagaimana kita menjelaskan statusnya sebagai bandara internasional? Hanya 5 penerbangan internasional harian itu rasanya sangat kontras dengan 193 penerbangan domestik tadi. Apakah label tersibuk secara umum bisa sepenuhnya pas kalau konektivitas globalnya, setidaknya dari data ini, terlihat minim? Ini justru menurut saya memperkuat argumen bahwa kesibukan UPG meskipun tinggi secara frekuensi, itu sangat terkonsentrasi pada lalu lintas domestik dan peran regionalnya, bukan kesibukan yang komprehensif layaknya hub internasional utama pada umumnya. Jadi, sebagai kesimpulan dari sudut pandang saya, data frekuensi penerbangan harian yang mencapai rata-rata 210 atau satu aktivitas setiap 3,5 menit, itu secara kuantitatif memang mendukung klaim bahwa Bandara Sultan Hasanuddin adalah yang paling aktif di Indonesia Timur, terutama ya jika kita mengacu pada perbandingan regional yang ada dalam sumber kita. Frekuensi itu metrik yang valid untuk mengukur tingkat aktivitas regional. Ringkasan dari sisi saya, frekuensi penerbangan UPG memang tinggi untuk skala regional dan menempatkannya di puncak menurut data yang dilaporkan. Oke? Namun, status tersibuk ini perlu kita pahami dengan lebih hati-hati ya. Penting untuk mempertimbangkan posisinya secara nasional, kemudian dominasi lalu lintas domestik yang sangat besar itu, dan juga kemungkinan adanya keterbatasan data pembanding regional yang tersedia dalam sumber. Ini semua penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan lebih bernuansa. Ya, diskusi kita kali ini memang menyoroti bagaimana sebuah data, dalam hal ini angka 210 penerbangan per hari, bisa dimaknai secara berbeda, tergantung dari perspektif dan konteks mana kita melihatnya. Klaim UPG sebagai yang tersibuk di Indonesia Timur memang tampak valid kalau kita berpegang teguh pada metrik frekuensi penerbangan yang dilaporkan itu saja. Betul. Namun, signifikansinya menjadi lebih jelas ketika kita menempatkannya dalam konteks yang lebih luas, baik secara nasional maupun dari sisi komposisi lalu lintasnya. Tentu saja, masih banyak aspek lain dari materi ini yang bisa digali lebih dalam lagi untuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran sebenarnya dan skala operasional Bandara Sultan Hasanuddin ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.